Bagus sedikit, pemilik homestay itu bagus, teman bagus bukan? Itu kenal-kenal dia pernah ke Gocekan kayaknya tuh ya. Tapi kenal sama bagus. Ya saya kan dikenal bukan sama gamelan gitu ya kan. Karena Ibu sering tahu, main ya gamelan di pernah kan sana. Ibu juga sama-sama daerah bawah laut itu gitu. Itu udah Berarti hilang tapi videonya ketika Bagus datang ke sana, pemilik homestay udah tahu itu Bagus gitu. Ya. Ketika Bagus datang ke homestay itu udah tahu itu pemilik homestay itu, oh ini Bagus gitu. Tahu tapi enggak ada apa ngerespon gitu. Karena dilihat. saya enggak ngapa-ngapain kan ceweknya yang di depan dia yang bayar. Oke, enggak dia tanya ngapain sih Bagus? Enggak gitu. Karena kan enggak ada orang mau nanya gitu. Karena kan dia nawarin jasa di sana. Nah, ketika di dalam maaf ini ya. Ketika di dalam kamar itu kan Bagus merasa ditekan di situ kan? Ya. Kenapa tidak teriak? Nah gini Bu, posisi kenapa saya tidak teriak? Karena kan posisi saya sudah telanjang. Bagaimana mau teriak? Kalau saya teriak kan otomatis masa saya telanjang keluar gitu. Dan saya kan udah diantar orang udah baik, masa saya mau saya diam aja gitu. Dengan kondisi saya takut juga Bu mau teriak. Kan telanjang, andai tidak telanjang, harus bisa saya minta tolong gitu atau apa. Kan tiba-tiba namanya dibuka gitu. Jadi kan mungkin ngerti yang udah dewasa ya bagaimana. Berarti alasan utamanya tidak melakukan sesuatu itu karena takut ya. Takut ya karena posisi telanjang. Kalau saya teriak kan otomatis kelihatan organ saya gitu. Makanya saya enggak gitu. Saya hanya diam, yang penting selesai gitu. Yang penting enggak ada apa masalah gitu. Yang penting saya bisa keluar gitu. Itu aja pikiran saya. Kalau saya teriak pada waktu itu otomatis saya telanjang, dia belum telanjang gitu, dia bukain gitu. Dia bukain baju, celana semuanya gitu. Terus dia di atas, dia yang meludahi tangannya ke anunya gini terus ditaruh di anunya dia, terus dia di atas saya giniin saya gitu. Kayak dia mengajak gitu. Misalnya kakinya Bagus enggak tendang dia atau apa gitu. Enggak bisa. Enggak ada Bu, perlawanan takut, sama sekali. Karena saya takut Bu, terus terang takut gitu. Karena posisi kalau saya lari kan enggak dinain saya baju celana saya, apa saya mau bilang Bu, tambah malu apalagi saya pakai seragam itu Bu. Itu gitu tertekanan saya. Jadi selama ini memang pakai baju celana bantuan orang tua nggak bisa sendiri. Nggak bisa Bu, kan seperti dari dulu itu nggak bisa. Gus, satu aja ini, ketika perempuan itu melakukan hal yang seperti itu tak senonoh kepada Bagus, ada nggak komunikasi Bagus ke perempuan, jangan seperti itu di dalam ruangan seperti itu, ada nggak menolak membela diri gitu, ada nggak? Bilang jangan, tapi dia lain rupanya itu Pak gitu, gaya dia mukanya tuh kayak orang gitu, kayak geregetan gitu tuh. Bagaimana dia pokoknya mau di atas gitu, langsung tiba-tiba didudukin gitu. Kan takut, posisi saya nggak ngelawan karena nggak ngomong apa-apa karena posisi telanjang. Kalau saya telanjang bisa mungkin saya ngomong gitu. Kalau ancaman secara fisik, misalnya si dia membela diri, ada nggak dari perempuan itu? Ancaman secara fisik membahayakan si dia ya? Nggak ada, mereka senjata bagaimana caranya Bu, dan nggak mungkin bawa senjata itu. Nah, maksudnya dianya kayak Agus nih, gitu. Cuman itu dah dia cuman nggak ngomong tapi kayak merasa terancam, kayak posisi terancam itu karena dibuka baju celana saya, nggak berani ngomong. Kalau saya ngomong kan otomatis didobrak, otomatis saya telanjang kelihatan gitu. Artinya laporan ini bertolak belakang dengan apa kejadian sebenarnya, begitu maksudnya Bagus. Terus kan dibilang saya punya ilmu hipnotis atau hipnotis ya, itu bagaimana Bu? Terus terang saya nggak ngerti gitu-gitu menggerakkan seseorang. Mungkin kalau ada yang bisa buktiin, saya bisa mau sanggup diperiksa gitu. Saya nggak punya gitu-gitu. Terus terang bagaimana saya mau hipnotis orang sedangkan saya dong bagaimana gitu. Iya. Itu memang agak janggal sedikit waktu Fide minta diantar ke kampus, terus diputer-puter kan. Bagus bukan anak kecil lagi kan. Ini bukan jalannya nih, nggak gitu sama enggak, karena nggak kepikiran ke sana karena posisi kan baru selesai makan santai gitu. Dia juga polos rupanya Bu gitu. Ya nggak sampai ronda apa sampai gini. Nah pas kejadian itu nggak bisa ngelawan karena keadaan posisi telanjang. Nah makanya berpikir turutin aja dia gitu, yang penting saya selamat gitu. Itu udah bener. Berarti Bagus khawatir dia melakukan tindakan. Ya itu khawatirnya saya saya pakai ngelawan gitu. Pertama kan dia nganter muter-muter, ya saya nggak ada pikiran aneh pertama kan. Nah sampai di sana posisi kaget lagi, nggak berani ngomong, dan nggak berani ngomongnya karena posisi telanjang ini. Nah itu yang buat saya diam gitu ya. Nah yang posisi, nah sampailah saya tahu diri saya dijebak itu karena kasus yang pertama saya hadapi itu gitu.
seorang mahasiswa memperkosa mahasiswi di teras Udayana. Kan di sana rame, Bu. Iya, iya. Nggak mungkin ada orang mau ciuman aja, nggak mungkin orang berani gitu. Kan bisa teriak, bisa apa di sana gitu. Iya, iya, iya. Bos, selama di motor itu kan dibonceng kan 3 kali muter kan, Ya, itu ada komunikasi nggak perempuan ke Agusnya sendiri? tidak ada gitu. Cuman diam aja selama itu. Diam aja gitu. Saya juga diam gitu karena saya nggak senang lah mau apa namanya ribet-ribet itu, karena pengen itu ke kampus. Saya kira dia ada mau kemana, ke gimana gitu. Kalau yang cowok yang moto Agus itu kenal nggak? Nggak kenal, Nggak tapi kenal. temennya aja. Dan dia yang di media satu Lombok tuh yang ngeliatin fotonya tuh, mukanya dia tuh, dia ada tuh yang cowoknya satu itu gitu. Bagus nggak kenal ya orang itu. Nggak kenal, tapi itu dah yang nyebarin saya cowok itu, yang mau tuh apa dia yang di postingan itu gitu. Iya, iya. Hmm. Berarti waktu perjalanan 3 kali muter-muter itu bagus nggak? Coba misalnya teriak, tolong saya atau nggak apa? bisa gitu, karena kan di atas motor dan ada pikiran saya kayak gitu, karena Oh, dia iya. udah baik bantu. Masa kita mau nuduh orang tanpa bukti gitu, kayak bahasanya. Itu kemana ya homestaynya jaraknya? Kan ini di Ke Rembige. Dembige. Oh, berarti Dekat. dari kampus beda sekali ya? Iya, Ya, ke kan sana kampus. lagi balik Oke. lagi gitu. Iya, Lagi iya. balik gitu. Dia, Itu, ya, itu aja udah ngerasa kok jalannya udah lain. udah gitu. lain, tapi kan saya berpikirnya yang positif aja. Mungkin dia ketemu teman atau Iya, gimana iya. dulu baru ngantar saya. Ini enggak, yuk tiba-tiba gini jadi yang mau ngelawan nggak bisa gitu. Berapa lama sih kenal sama cewek itu? Sehari nggak tahu namanya lagi, Bu. Oh, gitu. 1 hari Iya, aja. semenit itu aja saya minta tolong nganterin, terus tiba-tiba iya, terus tiba-tiba gini jadi nggak tahu namanya Iya, gitu. iya, iya. Gitu. Semua bayar homestay segala Dia macam yang bayar, ya dia yang bayar, dia yang bukain pintu, dia yang masangin, dia yang baik-baik, pulang pergi baik-baik aja, Bu, gitu. Kok tiba-tiba saya diginiin gitu. Waktu Bagus pulang itu enggak cerita ke ibu. Enggak, Saya karena diperlakukan seperti ini. enggak, saya enggak jarang cerita, Bu, karena terus Sudah ada terang postingan itu. udah postingan tuh harus Kaget sekali Kaget ibu saja 2 jadinya ya. malam polisinya kesini. Ibu taunya dari mana? Dari polisi itu udah pas jam 2 malam anak saya diantar pulang kan. Bu, besok pagi tolong ke Polda, dia bilang. Ini ada berita nih di media. Saya kaget, berita apa lagi? Saya bilang gitu kan. Disuruh apa screenshot itu gitu. Disuruh ngeprint bawa ke Polda gitu. Nah itu saya print kan yang laporan yang pertama itu yang diviralkan di media satu Lombok itu. Nah langsung besok paginya ke Polda, nah dipoto lah saya sama anak saya bahwa kita itu sudah ngelapor gitu. Nah tapi tidak ada diproses laporan kita itu, malah dihujat balik anak saya dengan laporan pelecehan seksual gitu. Ibu padahal yang namanya Iya, Bagus dari Bagus lahir sudah kuatkan apa mental ibu menjaga satu-satunya Bagus. Ya 2 sih kakaknya. 2 ya, cewek kakaknya itu ada. normal. Ya makanya dari awal melihat ibu kan perjuangannya saya keras ikut ke sana sekali. kemarin yang ikut sama ibu Betul. menyelam di bawah laut yang itu juga nemenin dia, karena kondisinya begitu kan nggak bisa ada buka baju celana sendiri, nggak berhenti buang air kan yang aja air. Jadi kaget sekali ketika Kaget shock saya Bu sampai saya pingsan. Hmm. Sampai apalagi sampai jadi tersangka sampai saya pingsan di Polda waktu itu. Sampai saya dibawa ke rumah sakit Bayangkara, di oksigen, saya kira dah diri saya tidak ada gitu. karena perjuangannya ibu keras sekali dari Bagus lahir sampai Iya. sekarang. Iya, jadi mungkin ini kasus terberat bagi saya Bu. Ibu ngobrol sama Bagus misalnya mencari tahu kenapa ada kejadian seperti itu. Itu udah saya tanyain, dia cerita dah kayak yang tadi itu, dia bilang yang perempuan yang gonceng kan saya bakalan dia 10.000 waktu itu Bu, apa saya pakai bayar hotel, bayar homestay kayak apa, dia bilang itu kan yang perempuan yang bayar semua, yang bayar, yang bukain, yang gonceng, dia yang ngantar balik lagi tapi bukan ke kampus, malah dilepas di snack center. Ibu udah merasa ini ya Iya, udah apa? hancur dah Bu. Iya, iya. Sedih sana hancur, apalagi sekarang nggak bisa kemana-mana itu tadi kuliahnya macet gitu. Bagus dapat beasiswa dari kampus. Dapat beasiswa Bagus Dapat. dari kampus. Ya, Oh, luar biasa. Itu kapan beasiswanya Bagus? semester 1. Bisa 1 ya sudah ada bantuan ya, khusus. tapi sekarang udah berhenti gitu. Karena kan persyaratan beasiswa nggak boleh cuti, sempat cuti di semester 2. Sempat cuti. Ya. Iya, iya, iya.
Tapi tidak ada masalah di beasiswa, lancar-lancar aja. Nggak dapat, udah berhenti sekali itu aja. Oh, sekali itu aja. Ya semester 1 itu aja gitu. 2, 3, 4 sampai sekarang nggak ada gitu. Ya, pernah apa tanya ke kampus kenapa kok Iya, beasiswa? Iya karena alasannya cuti, nggak boleh itu cuti ya. kalau dapat beasiswa gitu. Iya, iya. Ini sekarang sudah semester 7. Ya. Siapa kuasa hukumnya bagus yang dampingi? Kuasa hukumnya ditunjuk dari Polda. Dari Polda. Ya. Ya. Apa penjelasan dari kepolisian misalnya bagus tidak ditahan karena apa? Ada penjelasan tidak lebih lanjut soal Tidak ditahan maksudnya? tidak ditahan kan kalau tersangka biasa ditahan. Ini tahanan kota gitu kan. Enggak tahanan kota ini. Tahanan rumah. Tahanan rumah ya, Ya. tahanan rumah. Dia bilang karena apa namanya? Tahanan rumah ini tidak ada yang bantu buka baju, celana, buang air besar, buang air kecil gitu. Biar bisa dirawat sama orang tuanya gitu. Karena di sini nggak bisa kita bantu gitu. Itu aja pernah sekali pas saya dipanggil untuk memberikan keterangan itu, mama nggak ikut, nggak ada yang bantu, dia mengeluarkan satu tahanan untuk membantu saya membuka kencing gitu. Oh, Ya, karena pernah saya bilang minta tolong Pak bisa bantu. Oh saya nggak berani nyentuh kamu, dia bilang. Takut misalkan ada masalah lagi, dia bilang polisinya. Nanti saya suruh tahanan atau dipaksa mama saya datang tapi mama saya sakit. Nah ternyata akhirnya tahanan itu dikeluarin satu untuk membantu saya. Jadi selama ini hidupnya bagus tergantung sama mama ya. Ya gitu. Jadi yang misalnya kaki apa tidak berfungsi bisa Enggak. tapi untuk HP itu bisa. Ya, tapi tidak boleh main HP sekarang. Iya iya iya. Ya, gitu. Pakai baju segala macam tuh nggak bisa sama Nggak sekali bisa. ya. Nggak bisa. Iya bisa ya. Kalau makan pakai sendok bisa. Oh makan bisa ya. Pakai sedotan, setaruhin bisa. Kalau ini misalnya minum ini bisa Bisa. nggak sih? Boleh kita? Oh ya siap. Nggak apa-apa tapi Nggak apa-apa. Ini bisa ditetapkan sebagai maaf ya sebagai tersangka gitu di polisian. Kayak gimana cerita awal? Dari awal ketemu Iya iya boleh boleh bagus cerita deh. itu udah sama seperti yang di TV itu. Oke. Ya, cuman saya takut untuk menceritakan, takutnya ada yang kurang, ada yang lebih, itu saya takutin. Jadi saya nggak bisa lagi cerita atau gimana, takutnya ada yang kurang, yang lebih berbeda. Oke. Jadi kenal sama korban ini kapan? Pas di teras Bayana itu gitu. Ketemunya tiba-tiba tuh. Ya, Ketemunya kayak gimana bagus cerita? ketemunya tuh saya mau minta tolong antar ke kampus, Mm-mm. tapi itu udah kayak seperti yang di TV itu gitu. Dia mau mengantar bagus ke Ya kampus. tapi lain diantarnya saya gitu. Oh, Ya. maksudnya korban ini mengantar bagus kemana? Kan mulanya mau ke kampus tapi nggak diantar ke kampus, diputar-putarin 3 kali, terus dari Islamic Center itu diputar-putar, nah langsung ke sana larinya balik arah gitu. Beli arah itu homestay itu. Ya, Oh, dia tahu tempat itu. ya tahu dia. Hmm. Saya nggak tahu dia tahunya itu dari mana gitu. Oh gitu. Terus bagus nggak nanya kenapa kok dia terus? Kan kalau saya prinsip saya kalau udah dibantu nggak ada untuk pikiran yang aneh-aneh, bersyukur udah mau dibantu kan nggak sampai kita kepikiran kayak gitu. Jadi pada intinya itu saya langsung inti nih, nah, yang dimana saya tuh kayak benar-benar kaget dan syok gitu, kayak kok bisa jadi begini gitu. Maksudnya kekagetannya itu apa bagus? Bisa- Tiba-tiba dijadiin tersangka gini, dengan berapa kali saya ngalah-ngalah terus dijadiin tersangka gitu. Jadi waktu di homestay itu ada pertemuan sama orang atau apa? Nggak ada. Sama dia saja. Ya, Bagus di sana diperlakukan seperti apa? nah saya ceritain dari saya sampai homestay itu setelah diputar-putaran di Islamic Center Dayana, lari homestay itu, nah terus dia yang bayar, ya dia yang buka pintu, nah dia yang tiba-tiba bukain baju celana saya gitu, dia buka dirinya sendiri, terus dia di atasnya, nah terus baik-baik dia lagi kayak gitu, udah selesai kayak gitu, nah terus dia yang masangin, dia nyuciin semuanya, dia yang bersihin. Nah tapi yang membuat saya tahu dalam kasus ini karena jebakan ini, karena pas mau balik secara baik-baik itu dia nelpon seseorang
ya ikut seseorang, saya nggak tahu, nggak berani mau ngomong apa kan. Dia bilang saya sudah mau balik ini, dia bilang gitu. Tunggu dah di Islamic Center, tapi sebelum saya sampai di sana saya nggak bisa berhenti, harus dia duluan berhenti, yang temannya ini, kamu yang duluan berhenti di sana gitu, baru saya bisa berhenti di sana. Nah balik arah saya kira mau diantar apa namanya ke kampus, itu dah saya udah syok karena saya capek juga karena kelelahan gitu kan, karena nggak bisa ngomong apa-apa, dah saya turut aja jalan. Nah, lagi di putaran Islam Center, nah terakhir penutupnya itu, terakhirnya itu tiba-tiba pas muter 3 kali Islam Center yang sama, terus dia nanya sambil nelpon kan HP-nya di helm ini, kamu di mana nih? Saya sudah di Islamic Center, dia bilang. Saya juga udah di Islamic Center, ya kamu duluan berhenti sebelum saya nggak bisa berhenti gitu, dia bilang. Dia suruh yang temannya ini berhenti duluan. Nah tiba-tiba udah ke 4 kali 5 kalinya muter itu ketemu sama cowok di depan, itu ada cowok 2, belakangnya saya sama dia. Harus yang lihat sekelilingnya begini, pas standar motor gini, dia orang beraktivitas biasa. Nah tiba-tiba seret meluk, udah tiba-tiba gitu meluk satu cowok ya, satu cowok. Nah terus udah gitu yang satu foto saya gitu, pas foto saya yang baju biru seragam kampus itu, yang gitu tuh yang ngaruh ke dia yang viral itu. Iya, terus saya tiba-tiba saya gak dimarahin, kenapa kamu bisa naik di sini? Apa alasan naik di motor ini? Dia bilang gitu. Terus saya bilang, saya sebenarnya minta tolong diantar ke kampus, kok jadi begini? Dia bilang gitu. Nanti bisa laporin kamu gini-gini. Nah, ngomong dari yang cewek ini, kita gak ada bukti untuk ngelaporin dia, dia bilang gitu. Gitu. Tiba-tiba ngomong itu, terus saya sautin, jangan laporin aja kalau memang saya apa-apa. Karena kan gak sampai pikir untuk mau jadi gini kasus sebesar ini gitu. Karena pulang pergi baik-baik aja, dia yang bayar, dia yang bukain, dia yang nutupin, dia semuanya gitu. Saya hanya nurutin aja apa kemana dia. Tiba-tiba kok saya kayak gini. Nah jadi saya berani bilang kalau saya ini dijebak gitu. Dijebak Ya. oleh korban. Iya, kenapa saya bilang gitu? Karena pulang pergi baik-baik aja, seperti kasus yang dimana pertama kasus itu pemerkosaan di Teras Udayana kan gitu. Terus lagi dialihkan pemerkosaan di homestay. Terus lagi yang sekarang kekerasan seksual yang kayak gini. Bagus ngerasa ini jebakan. Iya, ngerasa jebak. Karena kesana kemari beritanya, sedangkan saya ngelaporin pencemaran nama baik itu tidak direspon sedikit pun. Kapan lapor? Pertama saya ngelaporin, Oh. terus berapa harinya saya ngelaporin pencemaran nama baik itu kan. Nah gini saya ceritanya Pak, pertamanya kan saya setelah siang kejadian itu saya pulang, setelah aman-aman aja, sekira nggak ada apa-apa, nggak difoto atau biasa-biasa aja gitu, nggak ada sampai terjadi gini, pulang saya. Nah malam pas mau tidur saya melihat postingan yang di media satu itu dah yang viral itu, yang apa kekerasan, apa pemerkosaan seorang mahasiswa memperkosa orang di Teras Udayana gitu. Yang kayak gitu tuh saya laporin ke Polresta, tapi Polrestanya ngajakin ke Polda karena langsung ke sana. Setelah diantar sama polisi ada di sana yang ngurus-ngurus juga, yang bantu saya malam-malam saya pulang ke sini. Nah udah gitu besok paginya tuh mama saya disuruh lapor untuk melengkapi data-data kayak masuk juga Krimsus atau apa. Ya. Nah itu di sana ya untuk ya Krimum itu foto. Nah sudah itu tiba-tiba siangnya tuh kakak saya nelpon yang media satu Lombok ini, terus tidak diangkat. Nah agak sorean itu di take down anunya tuh apa nih, kasusnya itu Mimin akan bertanggung jawab dengan ini gini dia bilang kan tahu postingan itu. Nah tiba-tiba dia bisa beberapa hari, terus saya biasa-biasa aja dan nggak saya mau perpanjang masalah dan nunggu jawaban. Angkat tiba-tiba 2 hari itu laporan tuh masuk seperti panggilan gitu. Saya kira panggilan tentang ini, ternyata panggilan yang ini dibilang saya melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan gitu. Nah saya bingung kan tuh bagaimana saya merkosa sedangkan saya terus terang seperti ibu bapak lihat sendiri, saya nggak bisa buka celana sendiri, buka baju sendiri. Dan memang kalau memang keperkosaan itu kan ada kekerasan seksual, bagaimana ngelakuin kekerasan, didorong aja saya atau jangan diantar saya kan gitu. Misalkan kalau apa dia nak mau tuh gimana tuh kekerasan seksual atau pemerkosaan, dia dorong saya. Terus kok tiba-tiba ada 2 cewek lagi, yang satu cewek jadi 2. Nah itu maksud saya apa itu gitu. Kan pertama 1 cewek yang saya ajak pergi, 1 cewek, kok ada 2 yang masuk ke kamar itu. Enggak, maksudnya yang laporan itu ya gitu. Laporannya ada 2 korban. Ya itu ditambahin sama siapa polisinya atau siapa gitu. Saya ditanya-tanya sama polisinya, mungkin yang dulu gitu di DN atau di mana itu yang saya nggak tahu, saya nggak berani ngomong apa-apa gitu. Yang nggak salah. Tapi itu dah kalau memang kekerasan atau
pemerkosaan yang seperti kabar sekarang ini sampai saya dijadikan tersangka sekarang 20 hari ini pertama. Itu yang saya bilang, bagaimana saya mau memperkosa dengan keadaan saya kayak gini, kekerasan kan bisa dia ngelawan, bisa dia dorong, apalagi dua cewek misal kan bisa kerja sama yang dua untuk dorong atau mukul atau dan sebagainya, ditinggal aja saya ngapain yang terbalik pulang pergi baik-baik aja gitu. Dua itu maksudnya di kejadian yang berbeda ya, waktu Enggak. yang berbeda. Iya waktu berbeda, tapi enggak gini Bu, yang pertamanya satu laporan ini yang saya bingungkan, mungkin dicari-cari kesalahan saya yang dulu-dulu itu gitu. Iya, iya, Itu iya. yang membuat saya gimana. Sebelumnya Bagus pernah ketemu dengan satu orang yang melaporkan lagi hari ini? Berkomunikasi atau apa gitu. Enggak Nggak pernah, Iya, gitu. Nggak tahu siapa enggak itu. tahu gitu. Iya, iya. Saya gini Bu, saya apa namanya kayak sakit tangan gitu. Oh, emosi yang Iya, marah gitu terserah, ya. kok tiba-tiba kayak gini gitu. Iya, iya, iya. Kan kalau perkosaan atau kekerasan seksual itu bisa ngelawan tuh, mendorong atau apa. Untuk apa dia yang bayar, dia yang fasilitasi, seperti dia yang bayar, dia yang bukain, dia yang masangin, dia yang nyuciin semuanya. Kok tiba-tiba dijadiin kayak gini gitu. Apalagi pas dengan media tuh tidak diblur muka saya, dan lagi satu foto saya diam-diam diambil di IG gitu. Oh. Itu foto saya pakai pakaian adat itu, saya itu megang gamelan ngisi acara di acara PCB itu. Dari mana dia tahu kok tiba-tiba mengambil, muka tidak diblur kan seperti di TV kan diblur itu karena kan ini enggak dia terang-terangan di media satu apa nomor itu, muka enggak diblur, terus dibilang Agus Buntung kan bagaimana perasaan kita sesama manusia, masa enggak punya perasaan. Andai kalau dia di posisi saya bagaimana Bu gitu. Iya, iya. Jadi Tiba-tiba, merasa iya, didiskriminasi iya. ya. Bagus ya. Terus tiba-tiba dia bilang ini ciri-ciri tidak ada punya tangan kiri kanan atau yang disebut Agus Buntung, dia bilang gitu. Bagaimana perasaannya? Ayo dah, kan ibu-ibu adalah calon ibu, Anda punya anak bagaimana, bapak-bapak punya anak bagaimana gitu. Iya, iya. Makanya saya terus terang memohon Bu, yang dimana dengan tahanan yang kurang lebih ini yang 17 hari, yang lagi 3 harinya saya udah 20 hari, memohon biar cepat tuntas kasus ini. Dan saya terus terang dah, biar damai aja, saya tidak menuntut dah yang pencemaran nama baik, biar Tuhan yang balas gitu. Saya tidak menuntut, yang penting saya bisa kuliah, kerja main gamelan seperti biasa. Saya berharap satu, mudah-mudahan dengan selesai kasus ini saya bisa memotivasi orang di luar sana menjadi seperti membuka lembaran baru. Ini mungkin jalan, kalau saya ambil aja jalan untuk bagaimana saya bisa mengangkat martabat orang tua. Kan dengan ini saya bisa menampilkan setidak-dikitnya saya bisa main gamelan, seperti saya bisa diundang, memberi motivasi seperti yang saya lihat kan, seperti di postingan yang ganteng kayak apa nih? Korea itu. Nah, Ya itu saya pingin diundang. Saya juga bisa main apa nih? Gamelan gitu. Saya pingin ketemu sama Pak Presiden Prabowo, memberitahukan saya kesenian saya biar bisa memotivasi bahwa Indonesia ini punya kesenian gitu yang sangat bagus, dan yang dimana bukan karena keterbatasan tetapi karena perjuangan hidup. Suatu saat pasti Indonesia ini akan indah pada waktunya. Kita berjuang bersama untuk membangun Indonesia ini, terutama Pak Presiden Prabowo yang terhormat. Saya memohon biar saya diberi kesempatan untuk menampilkan gamelan saya, biar bisa saya memotivasi orang-orang yang disabilitas juga di sana untuk ayo, tidak ada yang mustahil selama kita bisa berjuang. Kita ambil imannya aja dalam ini. Saya tetap bersabar. Terus terang walaupun saya terkekang Bu, tidak bisa kemana-mana, hanya di kamar, sakit kepala saya Bu, itu sangat sakit kepala saya gitu. Tidak bisa, biasanya saya kerja gamelan, apa ngamen-ngamen seperti Ibu ya tahu itu, ngamen-ngamen itu. Terus apa tiba-tiba kayak gini kan bagaimana gitu.